Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi kita ketemu di channel tercinta Ekspedisi Ngangsu Kaweruh. Karena pendidikan itu adalah warisan pusaka terbesar peradaban. Kali ini kita akan bertemu dan ngangsu kaweruh, nimba ilmu, pengetahuan, dan mungkin kebijaksanaan tanda kutip kepada salah seorang kawan kita. Sudah tahu belum? Dari auranya mungkin belum tahu. Wah, memang misterius beliau. Muhammad Sodik Sudarti. Selamat malam Mas Sodik. Selamat malam. Dari suaranya sudah terlihat bagaimana terdengar ya. Dari suaranya terdengar dan terasa sangat eksotis. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sodik di seputar fenomena atau pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Sodik seputar kegaiban, metafisik. Ya, jadi pengalaman beliau ini kan seorang dramawan, aktor. Bukan dramawan. Kalau dramawan itu wani dramawan. Oh, kalau dramawan. Saya ini seniman. Oh ya, seniman. Karena lintas bidang lah. Ya. Dari audio, visual, pemanggungan. Ya. Bukan masalah itu juga, nanti kalau saya dramawan dikira mengambil branding. Oh ya. Itu kayaknya pernah kita lakukan ya dulu ya. Iya. 7 tahun lalu. Sangat begitu katanya, ini gak mau ngobrolin masalah orang lain. Enggak, ini bukan masalah orang lain. Ini pengalaman kegaiban. Oh, goib. Fisik. Ya. Itu tadi juga goib ya? Ya, itu sudah pernah dialami kan. Ini saya mau konfirmasi ini. Menurut info yang beredar, yang kami tangkap ya, Mas Sodik itu pernah diculik wewe gombel, betul itu ya? Secara pastinya entah itu wewe gombel atau semacam makhluk jin lainnya tidak dimengerti. Tapi yang jelas saya pernah mengalami peristiwa gaib di saat kecil itu, bagaimana saya ini antara diculik atau sekedar dipindahkan oleh jin itu pernah begitu. Tapi antara wewe gombel atau gendruwo atau semacam yang lain, nah ini masih dalam kemungkinan. Oh iya. Waktu itu durasinya lama atau tidak, Mas? Among saya ini masih bayi. Saya dapat cerita dari orang tua saya. Ketika saya bayi ini, tiba-tiba seluruh bantal saya, selimut saya, selemek saya dalam posisi yang sama berada di tempat lain, padahal tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang memindahkan. Nah, orang tua saya kaget karena saya waktu itu tidurnya itu diungkuri. Diungkuri sama bapak saya, juga diungkuri sama ibu saya. Nah, begitu ditengok kok nggak ada di tengah gitu kan. Ternyata ketemu di bawah lemari besar yang di situ ada kaca yang cukup besar. Begitu ceritanya. Ya. Lantas apakah hal itu berefek ke karakter Mas Sodik ya hari ini itu? Peristiwa itu mungkin. Kalau saya melihatnya begini, Pak D. Saya nyebutnya Pak D ini ya. Ya, Pak D siapa ini? Adit. Pak D Adit ya. Jadi kalau saya begini, Pak D Adit. Ada 2 kemungkinan yang di situ bisa terjadi dari proses penculikan saya waktu bayi ini. Yang pertama itu adalah 1, saya itu diambil oleh jin ini, kemudian dibawa pulang, terus di sana diapa-apain kita nggak tahu, terus mau ditaruh di tempat semula tapi melihat kaca terus dipindah. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan yang kedua, bisa jadi di sini ini adalah saya hanya mau diambil, mau dibawa, tapi tidak jadi. Terus ditaruh di bawah lemari. Itu. Nah, tapi dari 2 kemungkinan itu kita nggak tahu. Yang pasti saya dikembalikan, kan begitu. Ya. Nah, artinya saya itu merasa merenung kan dalam hidup saya yang penuh kesia-siaan ini itu saya merenung. Dari proses ini saya merenung, apakah benar saya ini memang dikehendaki untuk tetap hidup, kan begitu. Tapi ada kemungkinan yang lain juga, Pak D.
Apa Kemungkinan yang lain itu jangan-jangan saya diambil, diganti sama bayi lain, terus ditaruh di situ. Nah itu kan juga bisa toh. Ya, Nah kan begitu. Nah ini kemungkinan itu banyak gitu. Jangan-jangan saya ini bayi yang bukan bayinya orang tua saya. Kemungkinan loh ini Pak D. ya. Tapi setelah dilacak ternyata secara muka itu saya mirip dengan adik saya gitu. Ya. Hanya memang golongan darah saya itu paling beda. Beda. Di antara keluarga itu yang paling beda golongan darah saya. Gitu. Jadi dari hal yang begitu goib ini ada satu hal yang saya resapi, memang Tuhan itu masih menginginkan saya untuk hadir dalam kondisi apapun, kan begitu. Kalau berkaitan dengan karakter sebenarnya kalau saya lihat tidak, tapi ini lebih berkaitan dengan bau badan. Bau badan gimana? Ya, jadi sebuah usaha dari ibu saya, orang tua saya itu tentang bau badan saya yang sangat menyengat itu, usahanya sudah luar biasa. Dari mencari batu wadas, batu kapur, batu apa saja yang diolesin sampai sirih, suruh mandi sirih, kemangi dan sebagainya supaya bau badan saya ini nggak begitu menyengat, begitu. Tapi hingga saat ini tuh tetap kelemahan saya ini adalah bau badan yang menyengat dibanding dengan yang lain. Itu sudah dari kecil, begitu. Dengan memang gerak saya yang begitu banyak, yang orang melihat ini di luar normalnya anak-anak pada waktu itu, begitu. Hanya sering dulu dikatakan anak wewe, anak gendruwo, gara-gara begitu. Apakah sudah pernah pengalaman tersebut dituangkan ke dalam bentuk karya atau pemanggungan gitu? Belum, kalau itu belum pernah. Ya, itu belum pernah. Baik, ya, kawan-kawan pendengar, sepertinya perlu ya nanti. Kayaknya belum pernah. Kayaknya menarik ini. Proses penculikan makhluk gaib begitu ya. Mungkin ini nanti ada sequel atau kelanjutan dari serial Gerjitowati gitu. Oh ya. Nanti mungkin Sultan Gerjitowati akan diculik oleh gaib gitu kan. Diinisiasi gitu. Untuk semacam mendapatkan ilham. Ilham gitu. Begitu ya. Untuk membentuk negara baru. Oh ya. Aduh, bahaya ini. Bahaya ini. Nah, ini kemudian kalau pengalaman lain di seputar yang sifatnya metafisik selama berproses kesenian gitu, ada tidak Mas? Kita dulu kan pernah satu sebelum pemanggungan di mantan stage Tejokusumo. Iya, benar. Dulu itu apakah sering selama pentas di situ pernah mengalami kejadian yang... Pentas saya yang pertama Pak D. Jadi setiap pentas yang kami lakukan itu pasti ada hal-hal metafisika. Pentas saya yang pertama itu erat yang makin menjerat itu dengan kawan-kawan PBSI 2008, 2009 waktu itu kita pentas. Itu kita mainkan pertunjukan yang bergerak tubuh yang luar biasa begitu, tapi di tengah-tengahnya memang kita ada lagu Lingsir Wengi. Nah, itu kita baru menjumpai adanya satu kejanggalan gaib itu saat kita lihat hasil dokumentasi. Jadi ada foto yang ditata itu ternyata ada sesosok kayak Casper itu yang berjalan dari ujung selatan sampai ujung utara. Itu jalan. Jadi foto itu ditata itu dia kayak berjalan. Iya, kayak berjalan itu. Kena jepretan foto waktu itu. Kami masih ingat sekali itu. Dan itu pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan metafisika lain itu perjalanan kesenimanan saya. Ini kan saya kan seniman begitu kan. Itu ketika saya melakukan satu proses pertunjukan itu aneh. Di luar dugaan saya, setiap kali misalnya saya ke Garut, saya pasti diajak ziarah ke beberapa makam. Dan di situ ada penglihatan gaib yang hadir baik lewat mimpi maupun lewat hal lain gitu. Terus di Sulawesi juga begitu Pak D. Di Sulawesi itu saya sedang mengerjakan pertunjukan di Antam pada waktu itu. Begitu sampai sana itu luar biasa sekali penyambutannya Pak D. Waktu saya tidur itu mimpi seluruh binatang, seluruh hewan yang ada di sana, sampai cerita yang ada di sana pada waktu itu muncul semua dalam mimpi saya.
sampai saya itu sakit. Dan ketika saya sakit, sembuhnya ada satu mimpi yang tidak bisa saya ceritakan yang kemudian badan saya bisa sembuh. Dan herannya lagi di situ saya ingat sekali di situ, herannya lagi tidak ada pernah rencana saya itu di situ untuk ziarah ke sebuah makam, tapi ternyata di situ ada makam dari Sultan Banda Neira ketiga, yang akhirnya saya juga ziarah lagi di situ dan memainkan Sultan Banda Neira ketiga. Di situ juga banyak beberapa proses-proses saya keluar kota, saya melakukan pendampingan yang akhirnya ada proses ziarah. Baik kemudian saya di Palembang juga ada proses ziarah lagi. Yang itu semua tidak pernah ada dalam bayangan rencana saya. Tapi setiap saya datang di situ selalu ada yang mengajak. Saya akhirnya melakukan proses-proses itu dan ada banyak baik berkaitan, karena saya kan tidak bisa melihat ini Pak Di, tapi yang saya rasakan itu lebih mereka datang lewat mimpi dan sebagainya. Bahkan ketika saya di Kerawang itu, disitulah saya bisa menemukan satu mimpi tentang sosok tertentu. Yang ini juga tidak bisa saya ceritakan juga di sini Pak Di, begitu. Itu ada kaitannya mungkin dengan, adakah dulu metode yang pernah waktu dulu Mas Sodik explore untuk menjalani kesenian ya, semacam laku puasa atau kungkum atau mandi malam atau apa itu bertapa gitulah. Oh ya, saya itu kalau di Sendang itu malah yang lain pada bertapa, saya berenang kayak gitu loh. Itu jadi yang lain pada tapa, saya nggak tahu pada berdiri diam kenapa. Kebutuhan saya kan supaya badan saya enak loh, saya ciblon di situ gitu. Ternyata saya baru sadar loh, saya mengganggu orang-orang yang sedang di situ. Tuh. Saya senang ke Sendang tapi untuk mandi karena memang air Sendang itu bagi saya sangat seger. Tuh, jadi saya tidak tahu kenapa. Dan yang paling aneh dalam diri saya itu kalau saya lagi penat, terus lagi pusing gitu, lagi misalnya dalam kondisi lapar tapi makan pun saya nggak mau gitu. Itu ada satu momen di mana kalau saya hirup bau dupa itu kayak seger. Sama kayak sudah kenyang begitu Pak D. Nah ini menurut Pak D ini kayak apa ini? Mungkin apa ini kalau kayak gini nih? Wah ini kalau itu fenomena otak itu. Oh fenomena otak ya. Rangsang bau itu rangsang otak bau. ya. Oke. Berarti ini bukan metafisika ya Pak D? Bukan. Saya merasa jangan-jangan salah satu sisi diri saya ini ada sisi hantu kan begitu kan? Kayaknya bukan. Oh itu. bukan ya. Loh, satu lagi maksudnya. Oh ya. Dua juga boleh kok Pak Dedi, itu santai aja. Satu-satu dulu. Oh ya satu-satu. Dulu ketika menjalani, pernah suatu ketika Mas Sodik bercerita dengan saya. Oh ya. Waktu itu kalau tidak salah mandi malam padusan, siraman di Banyu Temumpang. Banyu Temumpang. Maaf salah, bukan Banyu Temumpang. Yang di Sendangnya Pak Harto dulu itu. Pak Harto. Oh, di itu mana itu? Sendangnya Pak Harto. Saya tuh banyak sendang soalnya Pak D. Ya, yang sendangnya Pak Harto yang Sendang Titis. Oh ya, tahu saya. Benar. Dulu dengan siapa kita tirakat dengan Mbak Sekar, Mas Wahno itu sampai kita dari Sendang situ sampai kita ke candi yang di laut, Candi Cetho di situ. Jauh amat ke laut. Ya, saya di Candi Cetho itu juga pengalaman yang luar biasa di antara kawan-kawan sudah pada tidur, begitu kan saya senang sekali nyendiri gitu. Jam 12 malam saya naik di sana sendirian. Ternyata memang hikmat sekali di Candi Cetho itu Pak D, yang dengan kubah kotaknya itu. Seperti Ka'bah begitu. Ternyata meditasi di sana itu sangat hening dan sangat tenang, dan hal-hal begitu saya suka. Tidak tahu, tidak pernah ada yang mengajari juga, cuma saya suka saja begitu. Ya. Kalau yang perihal di Sendang Titis sendiri itu mandinya gimana ya Mas? Kan kecil itu mata airnya. Kungkum atau gimana? Enggak Pak D, saya cuma wudhu saja. Oh ya. Makanya kan kecil kan Saya cuma wudhu saja karena saya belum tahu bagaimana persyaratannya untuk membersihkan diri kan, karena saya merasa kotor gitu kan. Wudhu sama
ini mulut saya tak lebih banyak di mulut saya gitu. Karena mulut saya ini kan yang paling bahaya kan begitu Pak D. Jadi saya bersihin yang paling banyak gitu. Gitu. Saya menggambarkan itu agak kesulitan. Iya. Kalau kuping saya mah bentar saja karena kan saya juga jarang mendengar. Ya. Susah mendengarkan orang, jadi dosanya kan sedikit. Kalau mulut ini kan paling lebih banyak bicara atau saya ini. Tak prawu begitu. Begitu kuping sedikit saja karena saya jarang mendengarkan gitu. Tengah malam atau kapan itu? Tengah malam juga. Tengah malam. Kita mulai tengah malam juga berakhirnya kurang lebih juga tengah malam. Jadi itu sampai nginep kita itu. Ya. Bermobil. Mobilan. Iya, mobil. Nah, itu dari maksudnya tadi serangkaian tidak? Serangkaian Dari Banyu Titis ke sampai Lawu. Iya, itu serangkaian. Di Lawu mandi enggak itu? Saya di sana itu ada sendang tapi saya takut karena katanya banyak monyet. Iya. Ya sendang yang itu di puncak itu. Iya. Sendang itu. Biasanya tapi kadang mata airnya surut itu kalau. Saya belum ke sana Pak D. Karena ada waktu mau ke sana itu ada itu monyet. Monyet banyak iya. itu. Iya. Toh juga di Solo itu pernah ada juga tuh sendangnya Raden Syahid. Saya juga ke sana itu. Sendang 7 itu. Sendang 7. Iya. Yang rasanya beda-beda. Rasanya katanya beda-beda. Tak coba semua. Boleh loh. Iya. Kan harus dicoba tuh. Kumur-kumur itu coba. Ya. Ada yang enggak Pak D, ada yang digumur, ada yang dibasuh, ada yang mandi. Jadi saya mandi keliling. Ya. Kecuali di Sendang Pati itu. Terus di situ ada satu gua yang katanya memang tempat meditasinya siapa? Raden Syahid gitu. Saya ngajak teman saya yang Kalimantan, tak suruh masuk, takut. Katanya lihat raksasa gede gitu. Kalau saya kan nggak bisa lihat Pak D. Masuk aja begitu tuh. Begitu di sana meditasi Pak D. Mau meditasi itu kayak mau kegeret itu loh Pak D. Mungkin apa ya semacam ada sesuatu yang pengen ngambil alih begitu tuh. Tapi saya santai aja, saya cuma bilang prek ngonten niku Pak. Sudah pernah diambil alih. Sudah pernah diambil alih WW apa tadi? Iya. Pekerjaan saya ngambil alih kok. Aduh. Masa saya mau diambil alih kan gak terima tuh Pak. Iya. Gitu. Oke, ini menarik ya. Kawan-kawan pendengar podcast mungkin belum pernah mendengar satu sisi yang lain terkait pengalaman-pengalaman yang sifatnya metafisika dari Mas Sodik. Ini karena banyak yang request juga untuk tanya perihal metafisik gitu. Dan ada pertanyaan titipan. Oh iya Pak D. Yaitu ketika ini pertanyaan titipan dari salah satu teman, tolong ditanyakan ke Mas Sodik, apakah ketika pemanggungan seperti itu hanya Mas Sodik sendiri yang mengalami fenomena demikian? Maksudnya ketika berproses bersama dalam suatu proses kreatif enggak, Pak D, gitu? Enggak. Saya tuh herannya begini bahwa ini juga di luar dugaan saya Pak D, gitu kan. Kawan-kawan yang bergabung dalam satu lingkaran komunitas saya begitu ini satu keheranan tersendiri yang saya juga bingung kok bisa begitu, walaupun ini sedikit metafisika tapi juga ngomongin terah misalnya begitu Pak D gitu. Pernah waktu kita di Omah Petruk begitu mau hujan yang luar biasa padat begitu, akhirnya mereka pakai jurusnya masing-masing begitu Pak D. Mau itu ada yang pakai jurus doa pakai doa, ada yang pakai jurus doa mantra pakai mantra, ada yang pakai jurusnya agama dengan berdoa pada ilahi pakai jurusnya masing-masing, dan pengalaman itu hampir dialami bersama-sama. Sampai kemudian ada yang ngimpi didatengin mbah-mbah ngasih gelang warna hijau, itu terjadi sama Rizky Wahyu. Terus pernah kita mau motong pring, waktu itu malam-malam di Omah Petruk gitu, tiba-tiba tim artistik itu didatengin sama simbah-simbah di ngimpinya, Leo ojo ketok pring neng kono ya Leo gitu. Terus akhirnya nggak jadi motong di situ gitu. Jadi terkadang itu memang tidak terjadi hanya pada diri saya, dan lucunya itu kawan-kawan itu kalau kemudian ditelusuri itu ternyata teman-teman saya itu orang ampuh-ampuh gitu. Punya
terah-terah yang lucu begitu loh, yang ada yang kerajaan, ada yang apa begitu gitu. Itu dan mereka itu kayak juga punya kedekatan metafisika lain dengan cara mereka masing-masing gitu loh. Ada jalan tirakatnya sendiri-sendiri gitu. Hanya memang yang menyatukan kami itu perasaan senasib dan sepenanggungan begitu. Dalam tingkatan ekonomi berkembang kan begitu. Dan ya itu loh Pak De. Itu yang menyatukan kita itu di situ. Ekonomi anu ya kayaknya Tanzania atau Uganda ya. Oh ternyata terjadi juga ya dalam lingkaran ya, kreatif ya. Ya. Bahkan waktu saya yang erat menjerat itu juga banyak hal-hal lucu lainnya yang juga terjadi gitu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu semuanya tertangani, dari berbagai hal tertangani begitu. Terus ada yang kesurupan, ada yang apa, tapi alhamdulillah juga tertangani begitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan titipan lagi Mas Sotik dari kawan yang jauh di Ngentak. Ngentak itu dekat. Ngentak itu maksudnya mana? Banguntapan. Banguntapan. Ini ada rencana mau pentas di suatu tempat wingit enggak? Kalau saya ini semua tempat sama kok Pak De. Enggak ada kok tempat wingit, tempat apa enggak ada gitu. Saya melihat satu tempat itu semuanya sama Pak De. Di mana kemudian memang kita harus ada penghuni dan sebagainya yang gaib dan sebagainya gitu. Kalau bicara tempat wingit, mungkin tempat-tempat yang kita pernah lakukan pentas untuk outdoor ini kebanyakan juga wingit gitu. Iya. Itu pernah kita di Pomala yang Sulawesi itu termasuk wingit itu. Dan juga aman-aman saja. Terus kita pentas kemarin itu mau pentas di Raden Mas itu Ratu Malang itu. Itu kan juga katanya wingit juga. Di Gunung Kelir ya? Gunung Kelir itu juga bagi saya juga. Ya semua bagi saya begini kok Pak De, bahwa alam ini punya penghuninya masing-masing, tinggal bagaimana kemudian kita uluk salamkan begitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang bagi saya dikatakan wingit atau apa. Tapi saya lebih suka istilah tempat yang bertuah mungkin ya, atau tempat yang dia mempunyai nilai sejarah, nilai situs, nilai ritual yang lebih kan begitu Pak. Kalau dalam dekat ini sih belum ada kalau dekat ini begitu. Dan apakah ada suatu ritual tertentu sebelum pentas Mas? Misal dalam mencari tanggal pentas, kalau orang-orang Jogja sesuai primbon atau weton gitu ya. Ini dari pertanyaan dari Kalimantan, Mas Kendi Pralinang. Kalimantan. Kalau saya itu dalam waktu kita misalnya pentas itu bukan kalau tanggal ya Pak De ya. Kita lebih suka tanggal 17. Terus tanggal 25. Kalau ada tanggal 33 saya suka juga tanggal 33. Gitu. 32 juga enggak ada. Tanggal 1 gitu. Tanggal 7. Nah, tanggal-tanggal begitu yang kami suka begitu. Kalaupun di tanggal lain juga enggak apa-apa karena semua tanggal juga baik kan begitu. Tapi kalau bicara suka tanggal-tanggal itu yang kita suka. Terus kalau berbicara tentang angka itu kita lebih suka misalnya kita sering ada beberapa yang pasang dupa gitu. Dupanya berapa gitu. Terus masang obor gitu. Obor misalnya pokoknya obore 99 ora oleh luwih ora oleh kurang kayak gitu. Karena mungkin itu adalah bagian dari doa simbolis kami misalnya begitu, dari 99 asma Tuhan yang bercahaya supaya asma Tuhan itu memberikan cahaya pada gitu-gitu. Jadi kami niatkan untuk hal-hal seperti itu Pak De. Kalau metode sendiri berkesenian misal pengolahan gitu. Kalau metode diri atau metode self empowerment gitu lah. Kalau metode secara pribadi saya untuk meditasi saya lebih menggunakan Pak De, meditasi yang nembung kakang kawah di hari-hari itu. Jadi saya lebih suka bergerak berdasarkan gerakan yang memang dimainkan dan dilahirkan oleh kakang kawah di hari-hari gitu. Sehingga saya lebih mengenal kedirian saya, juga lebih mengenal sedulur-sedulur saya yang selalu
hadir dalam diri saya gitu Pak De. Ya, ya. Itu. Ini cukup unik karena saya ini menemukan beberapa kali kebetulan itu ketika misal di Sendang Kasihan dulu kita kira-kira 2014 kalau tidak salah ingat saya ya. 2014 itu saya menemui teman-teman teater dan tari dari ISI Jogja ikut untuk semacam metode untuk self empowerment dengan berkungkum atau berendam tengah malam berkungkum. Di antaranya saya menemui ada wajah yang tidak asing, brilian dan siapa yang gendut kriwil itu ya? Jimbe. Ciu. Bukan. Chris ya, itu kayak gitu. Dengan beberapa teman-teman tari gitu. Tapi saya diam, saya delik, saya melihat dari jauh. Ini kayaknya anak-anak gitu ya. Saya kenal. Jadi metode semacam itu, apakah itu juga di istilahnya diajarkan atau dijabarkan di bangku akademik perkuliahan teater ISI gitu Mas Anto? Enggak ya, itu berarti ada gitu. Inisiatif itu gitu mereka ya? Masing-masing mereka mungkin dalam pergaulan dan kadang-kadang mungkin itu kalau dilakukan kalau mereka lagi mau pentas tradisi atau apa kan begitu Pak De. Tapi kalau bagi kami kesendang melakukan meditasi itu bukan menjadi metode kesenian tapi kayak menyapa, proses menyapa, proses menyapa energi dan sebagainya begitu. Dan bahkan keheningan itu bisa dicapai dari situ kan. Karena memang tubuh kita itu kan terangkum dalam unsur-unsur air sehingga bagaimana kita juga bisa meresapi air itu sendiri, keheningan dari energi air itu sendiri kan begitu. Kita juga kalau kadang-kadang yang paling kita sukai adalah lebih ke ziarah Pak De. Jadi bagaimana kemudian pertunjukan kami ini juga bisa menjadi sebuah doa yang disaksikan oleh para leluhur kan begitu. Nah, waktu saya metro pertama kali itu kami juga ziarah ke Eyang Romoyoso. Gitu. Dan itu metode yang memang diwariskan dari Padepokan Cipto Budoyo ke saya secara pribadi. Ketika kita mau pentas, kita sowan dulu ke makamnya Eyang, kita pamitan dulu ke makamnya Eyang supaya apa yang jadi kerentek kami ini bisa mewujud dalam karakter gitu. Itu suatu metode yang mungkin beberapa senior dunia keaktoran dulu menggunakan itu di Jogja gitu ya. Termasuk almarhum Mas Willy, Mas Rendra itu dulu menggunakan itu juga. Hanya saja mungkin itu tidak terwariskan ke dunia kesenian pemanggungan di Jogja hari ini. Gitu. Karena saya ingat ini Pak De, pesan dari guru saya, salah satu guru saya yaitu Abah Dadi Al-Mahribi itu. Beliau pesan bahwa ketika kita berziarah itu maka kita itu akan mendapatkan rezeki baik yang berupa kelihatan maupun yang tidak. Itu bisa jadi kita bisa juga yang tidak kelihatan itu kita bisa diikuti antara doa-doa orang-orang soleh yang para leluhur yang melindungi ini masih bisa melindungi kita karena kita menyapa. Begitu. Dan memang metode yang diberikan dalam ziarah ini kalau bisa fokus, misalnya kita ke makam siapa gitu kan, sehingga di makam itu leluhur mungkin datang pertama sebagai tamu, datang kedua nanti sudah dianggap sebagai teman sendiri, sampai kita sering ke situ sehingga bisa dianggap juga keluarga gitu, keluarga begitu. Jadi memang kemudian dari situlah menjadi semangat kami bahwa berkesenian ini juga bagian kami untuk tidak hanya yang nonton itu manusia saja, tapi juga leluhur-leluhur kita itu juga nonton kan begitu, sehingga bagaimana pertunjukan ini bisa dipertanggungjawabkan baik kepada orang yang real maupun dipertanggungjawabkan dalam leluhur yang begitu. Nah ini nih yang saya tunggu-tunggu tuh, statement yang menurut saya menggelegar. Menggelegar gimana? Jarang-jarang seorang seniman membicarakan konteks proses kreatif yang menggapai ke wilayah-wilayah demikian itu Mas. Jarang sekali, betul itu jarang. Mungkin untuk seniman muda baru Mas Sodik itu yang
saya wawancarai ini? Oh, enggak juga itu mungkin baru ketemu saya. Sebenarnya proses kayak gini juga. Oh iya banyak. juga ya. Iya. Waktu Ya. kita nggarap mangir pun kita juga begitu gitu. Waktu iya. itu kita nggarap mangir, sudah banyak versi nih kan orang menggarap Ya. mangir. Yang satu membela Mataram, Membela Mataram, yang satu satunya membela Mangir. gitu. Tapi pengalaman metafisika yang saya rasakan lain gitu. Pengalaman metafisika yang saya rasakan adalah di tempat itu sebenarnya mereka menginginkan jangan membela kanan dan kiri gitu. Tapi bagaimana generasi ini melihat keduanya sebagai satu ruang secara objektif begitu. Nah itu maksud itu saya. Sehingga keduanya ini bisa menjadi pelajaran begitu loh. Nah itu juga setelah saya melakukan meditasi pada waktu itu, kemudian saya cuntel waktu itu mau nyusun cerita bagaimana, tapi setelah meditasi itu keluar ini ceritanya mau kayak apa. Itu sampai kemudian ketemu sama juru kuncinya, sama yang disampaikan sama juru kuncinya itu juga sebenarnya Simbah itu pengennya melihat ini itu sebagai satu fakta yang objektif, tidak membela kanan dan tidak membela kiri, karena sesungguhnya yang diinginkan dalam konsep nilai tanah perdikan Mangir itu adalah manusia itu ya bisa menjadi manusia ketika belajar dari sejarah dan tidak dendam terhadap apa yang sudah ada gitu loh. Jadi ajaran tanah perdikan Mangir itu sebenarnya seperti itu. Kalau terus kita memegang teguh terhadap dendam sebuah tanah ini, ya pada akhirnya kita akan buntu untuk melakukan sebuah perjalanan ke depan. Begitu. Iya. Itu beberapa pesan-pesan yang dilakukan begitu. Ini baru aja ada pertanyaan mau ke arah bertanya soal itu, tapi sepertinya udah terjawab. Jadi pertanyaannya itu kan, apakah selama mungkin menggarap naskah ini pernah mengalami fenomena supranatural atau fenomena metafisik tidak? Itu pertanyaan dari Alito Teles. Oh ya. Brebes ya, yang kriwil kecil itu dia. Kecil. Nah itu. Oke. Jadi ternyata sudah Ya. sedemikian kurang lebihnya sudah terjawab. Ya, saya di Sulawesi itu juga begini Pak Dik. Waktu itu kita kerjain naskah itu H-2 belum selesai. Waduh, H-2 ini ending saya belum ketemu Pak Dik. Oh, Karena waktu itu pertarungan bagaimana nyelesain konflik antara karyawan pabrik sama karyawan kantor. Ini kan sensitif sekali ini. Iya. Saya itu nyari endingnya itu H-2 belum ketemu. Saya doa, saya minta para leluhur maneh wangono kula ngenten niku rasa wedi, ngenten niku yuk bareng-bareng sono nang kene dengan tembungan saya sendiri. Saya siang-siang diajak untuk ngecek kostum. Ternyata tempat ngecek kostum itu di tadi Pak D. Dia itu masih satu trah dengan Sultan Banda Neira. Tanyalah saya di sana tentang Sultan Banda Neira, posisinya di Pomala bagaimana dan sebagainya. Dan dia itu masih, kalau tidak salah itu ayahnya atau siapa yang punya kostum itu masih Kasultanan keberapa begitu. Jadi di sana ada sultan kecil begitu. Akhirnya saya diizinkan sorenya untuk ziarah di sana. Begitu ziarah di sana, saya baru dapat di situ ending dari cerita itu apa. Akhirnya saya menghadirkan sosok Sultan Banda Neira itu untuk menyelesaikan pertunjukan itu dengan karakter dan sebagainya, dan kostum itu sudah disiapkan dari mereka. Dan alhamdulillah kostum yang pada waktu itu memang kostum yang biasa dipakai untuk Sultan Banda Neira. Nah itu jadi sebuah apa ya Pak D? Jadi sebuah pengalaman tersendiri, sampai kemudian juga banyak yang bertanya kenapa endingnya itu Sultan harus menghadirkan Sultan Banda Neira begitu. Nah, kembali lagi pada semangat kami bahwa mau tidak mau sesuatu yang hadir dalam satu tempat itu harus kembali melihat bahwa tanah yang dipijak itu adalah tanah yang mau tidak mau adalah warisan perjuangan pengabdian para leluhur kan begitu. Yang ini tidak boleh dilupakan. Bahwa zaman kita ini bukan hanya milik kita tapi juga milik para leluhur, milik kita sekarang dan juga milik yang masa depan. Nah, begitu Pak D. Ya, ini kami mendapatkan suatu hal-hal yang baru. Hal baru ya, dari proses-proses yang demikian itu. Mungkin beberapa kawan-kawan utamanya yang di Jogja. Hal-hal demikian ini mungkin juga tidak asing. Jadi teori sak kecekle dhewe itu bukan kemudian lantas sak kecekle dhewe tertangkap begitu saja. Benar. Tapi ada suatu mekanisme yang menghubungkan ilham. Itu masuk kepada sang kreator kan. Betul. Ya mungkin
kalau tadi Mas Sotik dengan cara menyapa energi, terus kemudian istilahnya mendoakan siapapun para punden leluhur yang ada di sana itu dengan berbagai hal demikian, sehingga tercipta suatu bentuk ilham-ilham yang penciptaan gitu, ilham-ilham penciptaan yang fresh gitu, atau yang kadang tak terduga sama sekali kan. Tapi memang kalau kita bicara manajemen modern, hal-hal kayak gitu susah diterima Pak Di. Karena kan kemudian hal-hal begini kan datangnya tidak bisa direncanakan oleh waktu. Tidak bisa. Hamin 2 kok belum ada ending, ini kan bikin gelisah kan. Kalau modernitas ini dianggap sudah RAB-nya itu perencanaan wis piye gagal gitu. Tapi saya selalu yakin terhadap sebuah rasa bahwa pasti ada momen terbaik di mana saya mendapatkan sesuatu yang baik. Hanya proses itu yang saya yakinkan pada klien begitu. Ya, terima kasih ini Mas Sotik. Podcast ini luar biasa. Amazing ini. Saya merasakan energi yang membuat saya merinding. Dari WW digondol WW tadi sampai sejauh ini ya Pak. Kalau digondol WW itu kan pembukaan. Tapi pada intinya kami dari tim ekspedisi Ngangsu Kawruh itu sebenarnya ingin menggali wilayah-wilayah potensi-potensi spirit, kekuatan-kekuatan spirit untuk kreasi penciptaan. Karena itu mungkin sudah langka di dunia kesenian modern. Seperti yang Mas Sotik tadi bilang. Terima kasih Mas Sotik sama-sama atas waktunya. Baik kawan-kawan pembaca, pendengar ya ini. Saya itu merasakan visualisasi jadi pembaca. Kawan-kawan pendengar ekspedisi Ngangsu Kawruh yang setia. Demikian tadi bincang-bincang metafisik atau pengalaman spiritual tentang kreasi penciptaan dengan Mas Sotik tadi. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya yang tentu saja akan mengejutkan. Setiap kali edisi pasti mengejutkan. Terima kasih ekspedisi Ngangsu Kawruh, karena pusaka warisan terbesar peradaban adalah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu. Matur suwun.